asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dari Suriah MBC Mufti Pak Kiai Hafidz Lutfi, yang saya hormati segenap guru, pendamping, siswa-siswi Tunggal Matripil dalam rangka tujuan industri dan wisata religi, ziarah, dan juga kita lakukan dengan piknik. Segenap siswa-siswi kami yang saya banggakan, saya cintai. Yang pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah dengan ridho, hidayah dan rahmatnya. Pada malam hari ini kita sampai ke tempat yang sangat bersejarah dan tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu makom pendiri NU Simbah Hasyim Asy'ari, Simbah Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur, dan Simbah Abdurrahman Wahid yang kita kenal sebagai Presiden Republik Indonesia, dan juga makamnya para keluarganya. Pada hari ini kita semua bermaksud yang pertama adalah meniti sejarah bahwa pendiri NU itu benar-benar ada, dan kita disaksikan Allah pada hari ini bahwa kita adalah pengikut Simbah Hasyim Asy'ari dengan lantaran kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Kita tidak mungkin sampai ke sini seperti ini, punya ilmu seperti ini, kalau tidak ada lantaran warga NU. Kalau tidak ada. Itu secara sebabnya. Sebab yang mendirikan, kalau tidak lewat organisasi sangat sulit. Kalau mendirikan sekolahan berapa orang, 3 orang, 5 orang, kalau bukan pengusaha saya kira sangat sulit. Tapi karena didirikan oleh pengurus MBC dengan warga Nahdlatul Ulama Kecamatan Kepil, sehingga sekolah-sekolah di Kepil bisa berdiri. MI-nya kalau tidak ada 9, MTS-nya 1, kemudian SMK. Itu karena lantaran ada NU. Dan NU tidak ada kalau tidak ada pendirinya, yaitu antara lain Mbah Hasyim Asy'ari, Simbah Wahab Hasbullah, Simbah Samsuri Badawi, kemudian sebagai pengarang gambarnya atau lambang NU Simbah Kiai Haji Ridwan. Nah, untuk itu anak kami sekalian, saya ajak sini, kamu sekalian ke sini adalah tabarukan ilallah. Kita dengan mohon berkah kepada Allah, bukan mohon berkah kepada yang meninggal, tapi wasilahnya adalah kita ziarah kubur. Saya pernah membaca di tulisan di makom Wali Simbah Jumadil Kubro, itu dia tertulis di sana, manzaro ngaliman ka'an nama zaroni wa man zaroni wajabat ngalayya syafaati. Kalau nggak salah ya. Barang siapa yang ziarah kepada seorang yang alim, maka bagikan dia ziarah kepada ingsun Kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang ziarah kepada saya, maka wajib atasku memberi syafaat kepadanya. Insya Allah kita kalau niatnya tulus, benar-benar tulus, tidak ikhlas,
adalah termasuk orang yang ziarah kepada orang yang alim, dan dijanjikan oleh Rasulullah orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Dan kita jangan ragu-ragu dengan pendapat orang lain atau orang lain yang sebenarnya yang paling ragu mereka, ya. Karena kita mendoakan orang sudah meninggal itu adalah pasti sampai. Ya buktinya apa? Buktinya kita dianjurkan sholat mayit, kan sudah mati. Inti doanya ya Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, kasihanilah dia, beri rahmatlah dia, kan gitu. Kemudian doa-doa yang lain banyak sekali kan yang menunjukkan bahwa mendoakan setelah mati dan mereka masih bisa diampuni. Kalau tidak, kalau kita berkeyakinan kalau sudah mati tidak bisa diampuni, wah itu sudah perlu doa. Makanya kalau tobat itu sebelum meninggal kita semuanya diampuni, insya Allah ya, tobatnya diterima, diampuni. Tapi kalau sudah mati itu yang masih membawa dosa bisa diampuni insya Allah dengan doa-doanya yang masih hidup. Kan demikian. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut, tobat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dan diberi rahmat ketika sedang sakaratil maut, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah mati. Itu juga doa yang kita biasa sudah sangat terkenal dan itu hadis ya, doa tuntunan Nabi. Terus di Quran juga Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi kita yakin bahwa doa kita adalah sesuai dengan syariat Islam. Jadi jangan sampai ragu-ragu, semangat itu didongakno, jangan ngambang. Kamu sekalian sebagai siswa-siswi warga NU Al-Madani harus diteruskan. Tahlil, mungkin baca Yasin, baca apa, terutama adalah untuk kedua orang tua kamu, simbah kamu, keluarga kamu, dan saudara-saudara kamu. Jangan sampai kamu nanti setelah keluar dari SMK termakan oleh aliran-aliran yang sebenarnya mereka bingung sendiri, ya, bingung sendiri. Kalau berdebat di hadapan kiai tidak berani, tapi ngomongnya di belakang-belakang. Ya. Kalau memang berani ya debat di depan para ulama, katanya kan tidak. Dan itu sudah kita juga menderek atau mengikuti juga imam mazhab, ya bukan imam mazhab, bukan hanya hujahnya kiai-kiai NU. Dengan harapan mudah-mudahan pada ziarah ini yang pertama sekali lagi kita mendapatkan ilmu dengan cara melihat, menyaksikan bahwa satu pendiri NU adalah riwayatnya di sini. Dan ini pondoknya ya. Pondoknya kalau mau ada yang mondok ke sini ada, kuliahnya juga ada, pondoknya juga ada. Dan makomnya adalah makom pendirinya bahwa Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari dan keluarganya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita dengan ziarah ini Allah memberikan berkah kepada kita, diberi kekuatan yang sampai akhir nanti kuat Islamnya, kuat imannya. Satu. Yang kedua, diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang manfaat itu lebih berharga dari segala-galanya. Al-ilmu anfasu tuhrin anta dakhiruhu. Ilmu adalah harta benda simpanan yang engkau menyimpannya. Itu kata syair orang Arab. Wala takun jahilan tastaurizun nadama. Dan janganlah kamu menjadi orang yang bodoh, karena kamu akan menyesali, akan mewarisi penyesalan. Orang yang bodoh itu tidak ada sebetulnya, yang ada orang malas. Kamu sekalian pinter. Jadi kalau ada bedanya, yang tidak bisa itu karena malas, coba saja. Sekolah sepenai, orang tahu sinau, kadang seringan. Tapi kalau kamu belajar, kemudian diulangi lagi di rumah,
yang telah diajarkan oleh guru diulangi, ya. Yakin saya kamu sih bisa. Nilainya mungkin akan di rata-rata, yang murni akan di rata-rata di atas 7. Kalau ditambah karakternya bisa nanti 8-9 nilainya kamu. Tapi karena kadang-kadang datang anggar opera agar harus kamu sinau ke dada. Kalau dipilih insya Allah kamu akan bersambung ilmunya. Ini seperti ini apa? Siapa ini? Abdul Jabbar ini senang sinau. Jadi kamu sekalian demikian ya. Jadi kamu ziarah kubur ini adalah hukumnya sunnah. Ya. Kalau tidak ada ziarah kubur kita kehilangan sejarah, kehilangan sambung. Coba saja orang tua kamu tidak pernah ziarah kamu, belum mesti kelingan. Bisa-bisa sebulan orang kelingan. Tapi kalau diziarah begitu ziarah baru niat saja kamu sudah kelingan orang tuanya. Begitu saja kalau kamu ziarah ke sini, wah pendiri NU. Jadi sangat besar sekali manfaatnya. Jangan sampai kita itu termakan oleh isu-isu atau aliran-aliran yang istilahnya masuk akal. Padahal mereka mungkin akalnya tidak muat. Karena yang namanya keimanan itu adalah iman itu adalah ajaran dalam hati. Didapatkan dari melihat, mungkin mendengar, mungkin ya itu adalah yang kita dapatkan dan kita dengarkan dari para ulama-ulama yang ditanggung alimnya. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, kami juga terima kasih atas pendampingannya dan kami sekalian. Anak-anak kita mudah-mudahan menjadi diantarakan menjadi anak-anak yang soleh solihah, manfaat ilmunya dan kedepannya menjadi penerus perjuangan Nahdlatul Ulama, khususnya dalam bidang pendidikan, ya, karena era sekarang adalah era NU. Setelah ada era reformasi, dulu pendidikan NU itu digencet, bantuan sangat sulit, ya, apalagi NU masih P3, apa-apa sulit, pengajian sulit. Dan setelah reformasi sekarang sudah terbuka dan SDM NU sudah sekarang MINU itu Suren Gede muridnya 600, Kertek 450. Sekarang udah sini mulai antar jemput. Orang-orang desa sekarang sudah mulai paham, mulai sadar bahwa anak kalau tidak dari kecil tidak dimasukkan ke sekolah agama itu sangat sulit setelah SMP, SMK, SMA-nya. Sudah mulai bergeser sekarang nilainya. Memang demikian, kalau masih kecil, masih PAUD, masih TK, masih SD, masih MI itu masih gampang, ya. Ibarat buku itu masih putih, ya, masih gampang diwarnai apapun masih gampang, ya. Itu antara lain sudah mulai bergeser, mulai sadar. Jadi ke depan insya Allah sekolah-sekolah kita akan lebih maju, lebih baik. Saya kira itu saja, dan nanti akan pembinaan tahlil kami saya akan baca terus ngatik di samping tahlil, mungkin monggo ditambah mujadah dan baca la haula wala quwata tambahi supaya kita punya kekuatan. Zaman sekarang kita sudah dalam ujian yang cukup berat, khususnya para remaja, dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa nasir. Sekira itu saja, sebelumnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.